Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Apa saja tujuan dari assessment? Silakan dituliskan di kolom chat ya. Coba satu saja tujuan dari assessment masing-masing apa? Membantu proses belajar siswa, oke, meningkatkan kualitas, melihat kemampuan siswa, boleh, mendapatkan target atau tujuan ya, maksudnya tujuan yang diinginkan, menentukan ketuntasan, KBM yang benar, oke, kita ya. Itu proses evaluasi, boleh, membantu siswa dalam proses belajar. Ya, jadi memang tujuannya dari assessment itu banyak. Ya, ada tambahan dari Mbak Johar mendapatkan informasi. Tujuan yang pertama, yang menjadi pokok utama adalah mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi dari assessment yang Anda lakukan, Anda akan tahu, oh ternyata siswa itu kesulitan menentukan hubungan P dan R. Oh banyak miskonsepsi di sini, itu kesulitan belajar. Dan mendeteksi atau mengukur peningkatan. Oh, Mas Samsul kemarin masih belum paham, oh ternyata sekarang udah lebih paham ini. Ada peningkatan. Jadi kita tahu melalui assessment. Kemudian mengukur penguasaan, baik itu secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Seberapa penguasaan dari siswa itu. Dan ada juga fungsi ranking, ya, peringkat. Ini lebih ke arah sumatif ya, kalau fungsi perankingan ini. Kemudian ada juga evaluasi, tadi saya sampaikan, evaluasi dari metode pembelajaran. Tahu dari mana? Dari assessment. Cocok nggak ini kemarin untuk materi gerak melingkar, kalau saya ceramah, oh nggak cocok. Dari situ bisa dilakukan evaluasi terhadap metode pembelajaran yang dilaksanakan. Juga selain metodenya, bisa juga dinilai dari efektif atau tidak metode yang diterapkan. Nah, contohnya dapat Anda cari di Google ya, Google Scholar. Itu adalah kumpulan artikel ya. Jadi nanti Anda bisa cari. Dan untuk diskusi kelompok, yang kemarin materi kelompok, itu sumbernya dari Google Scholar. Anda cari misalkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, ya dicari saja. Itu nanti akan ada artikel-artikel terkait kemampuan-kemampuan tadi. Dan itu yang nanti akan Anda presentasikan. Diambil. Nggak bisa kalau ngambil dari satu artikel aja. Misalkan ada apa sih indikator dari siswa itu dikatakan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Instrumennya seperti apa? Contoh soalnya seperti apa? Pedomannya bagaimana? Pelaksanaannya seperti apa? Itu juga boleh. Bagaimana keadaannya sekarang di Indonesia itu seperti apa? Apakah banyak siswa yang menguasai itu atau tidak? Kendalanya apa? Yang menghambat apa? Itu disampaikan. Temuan-temuan itu yang menarik untuk dibahas. Oke, itu saja yang bahasan kita hari ini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Rencana saya itu hanya 1 jam ya, tapi ternyata bisa lebih. Nanti kurang. Saya dapat melakukan assessment. Wah, ini antara kebanyakan materi atau kebanyakan guyon ini saya perlu melakukan perbaikan. Karena sebenarnya topiknya menarik gitu ya, menarik. Dan entah itu saya yang merasa menarik atau kalian semua juga tertarik, atau nanti perlu dilakukan assessment. Caranya bagaimana? Ya kita lihat bagaimana reviewnya. Ya, kalau banyak yang tertarik, akhirnya mengikuti dan cari tahu lebih banyak tentang tahapan apa saja menurut ini. Nah, itu artinya Anda sudah tertarik. Ternyata assessment itu seru ya, harus seperti ini ya. Sebenarnya yang lebih seru adalah yang Anda ukur adalah manusia. Menurut saya itu yang seru. Ketika saya mengukur atau menilai Anda, ternyata akan banyak
perspektif yang berbeda. Pengalaman saya dulu jadi guru selama 10 bulan, ketika siswa itu setelah saya ngajar, mesti saya kasih seperti coba sebutkan atau cari contoh penerapannya. Nah itu saya samperin, saya tanyakan. Oh ya ada celutukan-celutukan lucu. Pak, saya tadi nggak paham ya disampaikan. Oh ternyata ada ya siswa yang berpikir seperti itu. Akhirnya itu yang membuat serunya jadi guru. Banyak pola pikir siswa atau yang aneh-aneh lah, mulai yang aneh-aneh, yang lucu-lucu itu banyak. Oke, ada yang pertanyaan? Ini kalau dilanjutkan nggak selesai-selesai. Silakan, ada yang mau bertanya. Mas Eko sudah open mic ini, mau ada yang disampaikan? Mohon izin Pak, bertanya. Silakan. Gini Pak ya, tadi kan katanya untuk menyusun langkah penilaian pendidikan itu kan sumbernya ada yang dari kurikulum juga. Nah, belakangan ini di Indonesia kan seringkali terjadi perombakan kurikulum Pak ya. Bagaimana jika nanti di tengah jalan kita sudah menyusun asesmen lalu mau terjadi perubahan, apakah kita harus melanjutkan ini atau mengikuti sumber dari kurikulum yang sudah ditetapkan yang terbaru? Oke, pertanyaannya menarik ya. Harus mengikuti Mas. Sebagai guru, karena kita bukan pemangku kebijakan ya, bukan yang bagian merumuskan, ya kita ikuti. Saya dulu waktu menjadi guru juga seperti itu. Kurikulum yang kelas 10 dengan kurikulum di kelas 11 dan 12 itu beda. Ya maka pengajarannya juga harus berbeda, asesmennya juga harus berbeda. Nah itu dampaknya kalau kita posisi kita sebagai guru ya kita harus mengikuti. Kalau tidak mau mengikuti ya jadi pemangku kebijakan yang merumuskan. Itu ya. Jadi nanti buat kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan dengan mudah oleh para guru. Yang sulit adalah ketika kita sudah merasa nyaman, pokoknya aku ngajarin ini Pak, terserah kurikulum, itu susah itu. Susah kalau ketemu yang semacam itu. Ya karena memang tuntutan zaman itu berubah. Jadi jangan daripada Mas Eko misalkan nanti berubah protes, berubah terus. Ya daripada capek untuk protes gitu ya, atau mending kita rancang aja instrumennya. Contohnya adalah kalau Anda rasa ya, ini berarti kalau lulusan tahun 2019 ya, saya pasti ingat itu. Anak-anak yang UN pada tahun itu pasti protes, UN ku saiki angel-angel. Sulit ya, mengalami ya. Nah ya, mengalami apa yang harus kelihatan korban dari soal-soal ujian yang semakin sulit itu. Kenapa seperti itu? Ya itu memang diperlukan perubahan sebagai dampak dari hasil PISA ya. PISA itu yang peringkat pendidikan lah istilahnya. Indonesia itu berada di peringkat terbawah, ya bukan terbawah, 3 terbawah kalau salah se-Asia. Ternyata dievaluasi, bisa jadi memang pembelajarannya yang salah atau asesmennya yang salah. Ternyata dulu awal-awalnya itu ketika ujian nasional hanya sekitar 3% yang berpikir tingkat tinggi di Indonesia. Sedangkan di luar negeri itu sudah 10%. 10% berpikir tingkat tinggi. Kemudian Indonesia naikkan 10%. Akhirnya kalian merasa, banyak soal yang sulit. Ya karena memang persentasenya ditambah. Sedangkan di luar negeri sudah lebih, sudah 20% atau 50%. Nah itu karena memang ada tuntutan seperti itu. Ada bahkan yang nyeletuk juga, itu soalnya nggak pernah diajarkan, kok bisa keluar. Ya ada ya. Soal yang kalian belum pernah tahu, tiba-tiba baru tahu, pertama kali tahu waktu ujian nasional. Nah itu salah satu contoh dari soal berpikir tingkat tinggi. Ya, karena itu salah satu penelitian saya dulu S2. Soal berpikir tingkat tinggi itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai soal untuk mengukur berpikir tingkat tinggi ketika soal itu sudah sering dikeluarkan. Mas Eko ini sering ngajarkan, Pak Eko ngajarkan di kelas. Anak-anak kalau misalkan ada gerak parabola dari ketinggian berbeda itu seperti ini, yang satu dari ketinggian ini caranya seperti ini. Buat ada tambahan Y0. Nah itu awalnya, pasti murid akan kesulitan.
Tapi ketika itu diulang, oh gampang, oh iya paham. Itu sudah tidak lagi menjadi soal berpikir tingkat tinggi. Makanya di UN, kalau kalian lihat soal UN sebelum-sebelumnya ada sama dari ketinggian berbeda tapi pakai golf. Ada momentum, ada gerak parabola dijadikan satu. Nah, itu salah satu contoh dari berpikir tingkat tinggi. Nanti akan kalian bahas secara kelompok nanti. Contoh itu, misalkan yang tadi adalah pemecahan masalah di fisika. Itu harus masalah yang baru. Tidak bisa memecahkan masalah, tapi sering dihadapi. Contoh Mas Andrea nih, sering punya masalah kehabisan uang. Pas awal kehabisan uang jajan, berat itu, bingung. Tapi ketika sudah sering masalah itu dihadapi oleh Mas Andrea, gampang. Saya sudah, uangku habis, gampang. Pinjam punyanya Mas Ridho, milih duit yang Ridho. Nah, karena sudah sering menghadapi masalah itu. Ya. Mas Eko sering patah hati, awalnya berat, tapi kalau keseringan, ya gampang. Nggak berat lagi. Nah, maka berpikir tingkat tinggi itu juga seperti itu. Seperti itu ya Mas Eko ya. Semoga bisa mewakili nanti ketika menjadi guru, kalau misalkan ada perubahannya, diikuti, dilihat perubahannya seperti apa. Pasti ada alasannya. Karena saya tahu kalau bagian mahasiswa ini masa-masa senang protes, kok bisa gini, bisa. Artinya dalam hal yang bagus ya, protes, ingin tahu, kritis. Baik, ada lagi yang mau dibahas? Oke, silakan Mbak Jenny. Ya. Di sini saya ingin bertanya, kan kita itu yang tentunya memiliki silabus tersendiri pada kelas 1. Kita kan sudah merancang langkah-langkah penilaian akan kita dapat. Lalu misalkan di materi fisika kan ini berkesinambungan dari kelas 10. Apabila waktu kelas 10 ini guru yang mengajar itu tidak menanamkan konsep yang benar, itu bagaimana cara kita untuk memudahkan di materi selanjutnya kayak gitu loh. Soalnya beda guru kayak gitu. Baik, sebenarnya saya kurang bisa mendengar dengan jelas, tadi putus-putus. Kalau saya bisa simpulkan, tadi kasusnya adalah ketika pergantian guru. Dan ternyata kelas 10 ini gurunya kurang jelas ini menjelaskan konsepnya, sehingga kurang bisa diterima oleh siswa di kelas 11. Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkin ada yang bisa membantu, pertanyaannya apa ya? Mungkin Mbak Yeni bisa mengetikkan pertanyaannya. Memang kasus seperti itu sering terjadi, tapi ya jangan sampai itu menjadi pertengkaran antar guru ya. Ini macam guru kelas 10 itu juga nggak bagus juga. Maka di dalam pembelajaran itu, di bagian pendahuluan itu ada yang namanya guru harus mengetahui tentang prior knowledge-nya. Maka kita harus mengulang dari awal atau melanjutkan. Mengulang dari awal ya, itu berarti guru yang sangat bagus dia. Sangat baik, baik. Karena pasti akan memakan waktu. Sedangkan Anda sebagai guru pasti dibatasi harus 1 semester selesai. Di dalam pembelajaran, di dalam Anda merancang pembelajaran, itu pasti ada tahapan pendahuluan di awal materi. Ketika Anda harus mengetahui prior knowledge-nya atau pengetahuan terdahulu, pengetahuan awal dari siswa. Nah, maka itu bisa digunakan sebagai acuan Anda untuk tindakan berikutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal itu bisa Anda lakukan pretest seperti itu ya, atau pertanyaan singkat aja. Dan Anda simpulkan, ternyata ini kayaknya gerak lurusnya kurang bagus ini. Ya dilihat seberapa parah
Kalau misalkan semua satu kelas belum paham, ya bisa diadakan pembahasan di luar jam oleh gurunya baik misalnya. Kemudian kalau misalkan hanya 1-2 orang, itu bisa langsung diberikan feedback, dijelaskan singkat saja seperti ini. Kadang atau mungkin yang pernah kita alami juga, ketika masuk materi baru, justru materi yang lama itu kita jadi paham. Misalkan ketika sampai gerak parabola, oh jadi paham tentang gerak lurus, padahal dulu waktu ngerjakan gerak lurus nggak paham. Nah, itu juga bisa. Artinya ketika nanti menjelaskan gerak parabola, caranya guru harus menyangkutkan dengan gerak lurus. Jangan dilepas, karena siswa masih ada masalah ini di gerak lurus. Ya, misalkan mengajarkan tentang fluida. Fluida ada gaya apung, gaya ke atas, ada yang gaya ke bawah. Ya digambarkan, dijelaskan, anak-anak ini adalah besaran apa ya? Besaran vektor. Oh, anak-anak yang dulu lupa kalau besaran vektor itu apa saja, sekarang jadi paham. Oh, ini toh yang dimaksud dari besaran vektor. Bagaimana cara penguraian gayanya. Nah, itu akan lebih termantapkan di materi yang berikutnya. Jadi tahapannya, misalkan tadi yang dirubah, apanya tadi? Kalau apakah harus mengulang ya? Mengulang ini artinya mengulang materi ya, tidak perlu sebenarnya. Tapi juga bergantung dari tingkat seberapa parah. Karena itu juga menjadi materi prasyarat. Seperti itu mungkin Mbak Yani ya, dilihat keadaannya, kalau parah ya bisa diulang, tapi harus perhatikan juga alokasi waktunya. Kalau mungkin hanya 1-2 orang, bisa diatasi, langsung diberikan feedback atau poin pentingnya, dan nanti dikaitkan dengan materi yang sekarang. Itu saja. Terima kasih. Dari yang lain, cukup? Jika sudah, kita akhiri untuk materi kali ini. Masih ada 1 minggu lagi ya untuk saya menyampaikan materi dasar. Kemudian nanti Anda akan presentasi. Dari tugas presentasi ada masalah? Kalau referensi penilaian saya menggunakan ini ya. Wah, ini tidak terlihat. Ya, ini buku asesmen pembelajaran miliknya Prof. Dr. Ismet Basuki. Itu nanti, dan kemarin dari pertanyaannya Mas Eko, kalaupun nanti ditanyakan soft file-nya, saya kebanyakan cari di Google Scholar. Untuk hots itu juga banyak di Google Scholar, karena artikel jurnal itu lebih up to date daripada buku. Itu saja dari saya. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal Anda untuk menjadi guru profesional, untuk lebih mantap lagi menjadi seorang guru. Jangan sampai ketika tahu, waduh, asesmen itu jelimet, tiba-tiba saya sudah jadi guru. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi wah, asesmen itu rumit ya, maka saya akan mempersiapkan dari awal secara matang, hingga nantinya bisa menjadi bekal saya menjadi seorang guru. Mungkin untuk kelas ini, kalau saya dulu di dalam kelas, itu kita saling berbagi. Misalkan nanti pasti Anda ada praktek ngajar buat RPP, ya jangan sampai fokus sendiri-sendiri, ya dibagikan ke temannya, dilihat. Jadi nanti ketika dikumpulkan dengan baik, dikelola dengan baik di kelas, Anda lulus, Anda sudah punya bekal. Oh ini suruh ngajar ini, oh saya bisa pinjam RPP-nya Mbak Reza Nur. Oh ini ada medianya Mbak Johar, bisa saya pakai. Oh ini asesmennya bagus, ini miliknya Mas Eko, saya pelajari. Nah, jadi saling melengkapi, kerjasama artinya. Kerjasama untuk sama-sama menjadi guru yang siap di masa yang mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.